Hai guys, ketemu lagi guys sama aku di sini di dapurku yang kecil mungil yang selalu ngebul guys. Sorry guys, ini rame. Hari ini aku mau masakan Jerman guys. Jadi sekali-sekali masak Jerman, atau ada juga yang bilang aku disuruh masak Jerman. Bisa guys. Saat ini aku memasak namanya frikadelle. Frikadelle itu yang dari daerah sini guys, dimana aku tinggal itu namanya frikadelle. Frikadelle itu terbuat dari daging sapi dicincang halus gitu, terus dibumbuin, makanya aku pakai sarung tangan, dibulet-buletin gitu guys. Tuh, ini aku sudah bumbuin. Ini daging sapi muda, namanya di sini kalb gitu guys. Bisa pakai daging apa aja sih, bisa juga dari ikan. Tapi suamiku kan maunya daging sapi yang muda, yaitu namanya kalb ya. Agak sedikit mahal guys, tapi ya sekali-sekali boleh gitu ya. Kita nggak sering kali makan daging ya. Terus suamiku jadi gini, aku masakan ala Jerman gitu, tapi makannya tuh nanti sama nasi guys. Aku bikinin dia sausnya juga. Sausnya itu aku udah beli jadi sih guys, jadi tinggal ngaduk sendiri. Karena untuk makan 1-2 orang tuh nggak ini gitu loh Pak, nggak nyucuk ya. Jadi aku bikin apa itu kayak kaldu gitu loh guys, tapi yang Jerman punya. Jadi prosesnya seperti itu, dia makan nasi sama itu. Jadi gini, masakan Jerman tapi tetap aja campur masakan Indonesia. Nah, dari aku sendiri guys, sebenarnya aku pengen masak ini loh guys. Ini namanya kuskus. Kuskus itu spesialitas dari Turki. Itu kan guys, tulisannya kuskus. Ya. Kayak tepung jagung gitu guys. Tapi aku nanti lihat apakah ini kira-kira cocok dimakan sama daging itu, karena rencanaku pengen makan itu tapi sama yang lain gitu loh guys. Kalau kebanyakan masak nanti aku pengen itu, dia pengen itu, akhirnya masaknya banyak. Mending kalau kita bisa makan semuanya, kan enggak juga gitu guys. Jadi ini nanti gak tahu aku mau masak sekarang atau masak besok, karena tanggung gitu guys. Dia hari ini minta nasi, terus kalau masak nasi 2 kali, akhirnya nanti semua pada lebih gitu loh, maksudnya turah makanannya gitu guys ya. Nyalain lampunya. Oke guys, ini apa, dagingnya ini aku mau aduk gitu, bahan-bahannya tak kasih lihat ya guys ya. Jadi kita masak bersama, mudah-mudahan terinspirasi dan menjadi contoh gitu, menjadi bermanfaat gitu guys ya. Terima kasih juga yang selalu menonton, yang selalu setia hadir ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe itu gratis guys. Jadi sekali subscribe pribadiku gitu guys ya, aku subscribe semuanya yang aku lihat gitu ya, yang masuk di channelku yang baru maupun
yang lama itu aku selalu setia gitu guys, karena menurutku kerjasama itu lebih baik gitu loh daripada gontong-gontongan, saling ngebully, saling ngejelek-jelekin gitu ya guys, seolah-olah ya dia punya ini cuma makan-makan aja, yang itu cuma begini begitu. Sebenarnya itu kan indah guys, jadi yang satu masak, yang satu makan, yang satu internasional, yang satu kreatif, dekoratif, yang satu musik, yang satu tenun, yang satunya traveling. Jadi itu bagus gitu guys menurut aku. Jadi aku setia dengan saudara-saudaraku yang di luar sana. Semuanya apapun yang kalian posting itu menurutku semua bermanfaat, karena dari mancing sampai musik rapper, musik gamelan atau dangdut atau apapun gitu ya, itu semua kreasi. Jadi aku menghargai semua guys, saudara-saudaraku yang di luar sana, semangat terus. Memang hari ini aku nggak begitu semangat gitu guys, kayaknya subscribe-ku tuh turun gitu loh guys. Jadi aku nggak tahu letaknya tuh di mana, karena aku secara pribadi kalau aku sudah subscribe orang itu berlaku untuk seumur hidup. Aku nggak pernah tarik lagi apapun yang terjadi gitu guys. Cuma dari channelku naik turun gitu guys, aku nggak tahu letaknya di mana. Jadi hari ini aku agak sedikit capek gitu, kayaknya nggak semangat gitu ya guys. Tapi aku ingat kata teman-temanku yang sudah senior, salah satunya kalau aku lihat Lek Damis itu, dia selalu bilang pantang menyerah gitu, pokoknya namanya orang kerja. Maksudnya aku sih sebenarnya hobi, tapi Lek Damis pernah bilang hobi itu disalurkan sekalian, namanya kita juga kerja gitu ya untuk YouTube. Jadi nggak usah patah semangat terus gitu ya. Memang sih buat aku saat ini untuk sampai aku dapat uang dari YouTube itu aduh itu menghayal dulu gitu guys ya. Cuma maksudnya seneng aja kalau subscribernya tuh bertambah, bisa komunikasi sama saudara-saudara yang jauh di sana gitu ya. Itu rasanya senang sekali gitu guys. Pertama itu, jadi di YouTube ini untuk sampai aku dapat uang kan, saudara-saudara tahu juga berapa aku punya subscribe gitu ya. Nggak apa-apa sih buat aku, cari pengalaman dan hobi just for fun. Memang dari dulu aku senangnya kan di media sosial udah dari dulu. Cuma ada satu teman yang bilang, lah ngapain katanya ke media sosial yang gratis dibuang-buang, mubazir gitu ya, masuk aja YouTube katanya, di situ sekalian hobi, sekalian siapa tahu suatu saat dapat bonus gitu ya. Terus itu film kan tersimpan seumur hidup, jadi kalau umpamanya aku nggak ada lagi, cucuku kan masih bisa ngeliat gitu loh, katanya gitu. Terus aku pikir iya juga sih, jadi di samping just for fun dan cuma seneng-seneng aja guys, ya itu tadi, kalau dapat uang yaitu bonusnya gitu guys ya. Dan alangkah senangnya kalau lihat subscribernya tuh bertambah terus. Saudara-saudara pasti ngalamin sendiri gitu ya. Dan saat ini aku bertanya dengan diriku sendiri, di mana letak kesalahannya dan di mana kenapa. Kalau teman-teman yang di luar sana tahu, bisa kasih komentar dan saran bagaimana gitu. Oke guys, kita selalu bersilaturahmi, walaupun jauh di mata tetap di hati gitu guys ya. Oke.
Mari kita masak namanya frikadelle. Frikadelle itu kalau disebut di Jerman Barat ini guys. Kalau Jerman Timur bilangnya macam-macam. Ada yang bilang bulete, ada yang bilang apa ya. Jadi nama-namanya tuh di setiap kabupaten itu beda gitu guys. Ini yaitu tadi. Mari guys, kita lihat bersama ya. So, ini guys bahannya. Tadi sebagian aku udah sebut. Ini dia. Daging sapi sama bawang putih bubuk, lada, paprika bubuk, kaldu, garam sedikit karena kaldu kan udah ada rasa guys, sama kasih micin dikit biar tambah sedap. Ini tepung namanya Brussels guys. Brussels itu biasanya orang sini buat goreng schnitzel. Schnitzel itu daging steak yang dibungkus sama kayak gini ya, jadi crunchy gitu. Jadi ini aku masukkan di sini guys ya, supaya kenapa aku pakai itu supaya dagingnya nanti nggak keras gitu loh guys. Terus ini ada telur satu, pakai telur juga supaya ngumpul. Ini apa namanya, wortel, bawang bombay, aku irisin kecil-kecil gitu guys ya, irisin kotak-kotak gitu. Tadi aku udah irisin. Ini semua dicampur jadi satu. Sebenarnya masakan Jerman itu gampang, tapi ada yang susah juga guys. Tuh contohnya kalau rendangnya orang Jerman, jadi bahannya hampir sama kayak kalau kita bikin rendang. Itu pun perlu berjam-jam gitu loh guys. Jadi ada juga maksudnya, tapi karena suamiku ini ya mungkin karena dia masih muda ya, dia nggak terlalu mementingkan makanan, jadi buat dia yang penting makan gitu ya. Sekali-sekali aja dia minta kayak ginian. Terus untuk yang kayak gulas itu biasanya untuk keluarga, terus hari Minggu makan bareng gitu ya, atau hari-hari besar itu cocok karena masaknya pun lama, sama maksudnya kalau untuk berdua aja tuh kayaknya nggak ini gitu loh kan, repotnya tuh nggak sumbut gitu guys. Ini bawang bombaynya aku potongin kecil-kecil juga ya. Ini salah satu makanan orang sini, biasanya tuh dimakan sama kentang salad guys. Tapi aku mau bikin kentang saladnya tuh males, karena bikin kentang salad itu juga banyak kerjaan gitu loh guys. Jadi repot banget. Ini aku nyalain si wajan. Jadi aku nih masak Jerman tetap aja gitu guys, apa rasa-rasanya tuh tak sesuaikan rasa Asia gitu loh. Jadi aku masih sedikit tak kasih bumbu-bumbu Asia gitu, jadi nggak asli apa seperti orang sini bikin gitu. Jadi sudah tak kurang-kurangin gitu loh guys, kayak mungkin orang sini ini guys mesti dicampur begini, kelihatan kan tuh, diaduk begini ya sampai merata.
Bisa juga sih guys pakai bawang putihnya dikeprek atau bumbunya diulek. Seperti tadi aku bilang guys, hari ini sebenarnya aku males masak gitu guys, tapi makan kan tetap aja kita harus makan kan. Terus di sini kan nggak bisa guys, mau beli makan di mana bisa sih beli di restoran Tugu, tapi di sini tuh juga ada waktunya guys. Kita harus pesen tadi jam 12, terus jam jam 6 sore gitu. Jadi nggak bisa semaunya kita sendiri mau makan jam berapa gitu. Ini lockdown kan masih belum jelas guys, jadi semuanya masih pada tutup. Jadi cuma supermarket, pos, bank itu buka, lainnya masih tutup. Didiemin sebentar ya guys supaya bumbunya agak meresap gitu. Oke guys, ini aku bulet-buletin, jadi kayak bikin hamburger gitu ya. Makanya aku pakai sarung tangan supaya tuh apinya jangan terlalu gede. Atau tadi dia bilang sih suami, kayaknya dia mau makannya pakai kentang, tapi dia bisa beli di Burger King guys. Jadi Tugu, karena dia jualnya juga cuma Tugu. Terus mentol-mentolnya terserah sih guys, mau gede-gede mau kecil-kecil. Ini aku maunya kan gede-gede supaya cepet selesai guys. Makanya apinya dikecilin supaya dalamnya pun mateng gitu. Kalau orang sini mereka gorengnya minyaknya tuh sedikit sekali gitu guys. Jadi makanya kan aku bilang ini Jerman banget sih enggak gitu. Aku maunya minyaknya agak sedikit banyak, kan itu nggak masuk semua maksudnya kan kita tirisin gitu loh. Tapi orang sini merasa makanan itu kalau dicelupin ke minyak katanya banyak kolesterolnya. Kalau aku bilang sih yang penting enak gitu loh guys. Ya tentu aja memang harus hati-hati, cuma ya kita kan juga perlu makan. Ini daging setengah kilo guys, jadi nggak banyak sih.
Tuh guys, ini jadinya 1, 2, 3, 4, 8 biji. Tapi yang 2 kecil gitu. Jadi susah-susah gampang lah guys. Jadi masakan sini itu nggak bertele-tele ya, cuma begini aja. Terus kan tadi aku bilang nanti aku bikin pakai, nggak tahu dia mau pakai, sebenarnya bisa pakai noodle, bisa pakai nasi, bisa juga pakai roti, nggak masalah sih. Lihat nanti aku tanyain maunya dia sama apa gitu guys. Tapi sausnya aku mesti bikin sih, dia maunya pakai saus dan aku tahu gitu kesukaan sausnya ya. Ini bisa dibalik. So jadinya begini guys, coklatnya ya bisa dibalik beberapa kali sih. Ini aku kasihin wortel itu supaya empuk gitu loh guys, supaya dagingnya tuh nggak keras gitu. Karena kalau daging sapi tahu sendiri ya, itu suka keras jadinya. Tuh begini guys, udah pada brown begini tuh kan. Gini guys, sudah gitu aku angkat dan aku bikin sausnya, dan aku tanya juga dia maunya makan pakai apa gitu. So oke guys, ini tadi udah tak angkat, ini jadinya seperti ini. Endul nih guys, ternyata suamiku minta sama noodlenya seperti ini nih guys. Ini namanya noodle kupu-kupu ya. Ini aku udah ngerebus airnya, terus sekalian aku mau bikin sausnya. Aku makan makananku sendiri guys, aku masih ada sisa-sisa yang kemarin, jadi aku nggak harus ekstra buat aku lagi, karena si daging itu juga bisa dimakan sama makananku gitu loh, maksudnya cocok juga, jadi nggak harus masak lagi ya. Sedikit ngirit tenaga juga guys, karena kalau masih ada makanan kenapa harus masak gitu ya. Jadi aku bikinin dia sausnya tuh. Nih bubuk begini loh guys, udah jadi. Terus aku kasih butter, kasih susu. Seharusnya enggak susu sih, tapi aku nggak ada sanenya, jadi aku bikinin sausnya seperti ini. Guys, das meine bedain. Jadi gampang-gampang susah guys. Let's skip. Nih aku tambahin kaldu sedikit guys, karena rasanya tuh jadi ke Indonesianya tuh ada gitu. Jadi masakannya tuh sudah dibilang
Jerman tapi campur gitu loh guys. Gak apa-apa kan, yang penting bisa dimakan gitu loh. Ya begini guys, kalau orang bule, istrinya orang Indonesia, ya mau nggak mau dia harus nerima gitu ya. Tuh nih butternya kasih segini, masukkan, tinggal ngerebus gitu guys. Aku nih hari ini juga ngelieng guys, jadi nggak tahu kenapa, kayaknya itu loh, dari antibiotik itu belum hilang. Jadi aku masih ngerasain, karena aku sudah bilang minum antibiotik tuh bawaannya capek gitu loh, capek, loyo, nggak ada tenaga. Tapi nggak parah banget gitu sih guys, sampai gimana gitu enggak. Ini aku kayaknya gantian aja nih, nyalain di sini. Oh, nah sausnya ini guys aku aduk. Ini guys, ini kan airnya panas, kayak bisa tambahin biar cepet encer gitu. Airnya jadi berantakan. Tuh. Maksudnya kalau untuk beberapa orang gitu guys, bikin sausnya sendiri dari daging sapi terus direbus dijadiin saus gitu guys, itu rasanya memang lebih mantap dibanding ini yang dari tepung begini. Kita dari instan ya ini namanya. Tapi nggak apa-apa kok guys, itu rasanya tuh oke-oke aja. Aku sih terus terang bukan apa guys, aku dari dulu memang nggak doyan, jadi masak seneng-seneng aja gitu. Tapi makan tuh nggak seneng aja, kan aku udah bilang kalau makanan sini buatku nggak nendang gitu loh guys. Jadi biar enak apapun gitu ya, kurang nendang. Ini diaduk-adukin terus. Nah, itu mengental guys, kalau mendidih dia mengental. Terus ini noodle-nya aku sengaja taruh di air yang masih panas begini, ya aku rebus lagi, jadi itu empuk gitu loh nanti guys. Jika sausnya selesai, tuh mendidih guys. Oh ya, harus diangkat karena ini susu guys, itu kan udah kental guys. Jadi yang penting mendidih. Kan kalau aku di kerjaan juga bikinnya seperti ini guys.
kan guys, mendidih. Kelihatan ya, tuh mendidih kan. So aku kecilin. Sekarang si noodle-nya aku masukin lagi supaya dia lebih empuk. Jadi makanan suami udah selesai guys, sama makannya sama salad gitu. Oke guys, jadi makanan orang sini sebenarnya lebih gampang sih buatku. Makanan kita yang susah, banyak tetek bengeknya gitu. Oke guys, ini makanannya udah jadi. Nanti kalau udah selesai nih, aku bisa nanti taruh api lagi kecil gitu, jadi dia agak kental lagi gitu guys. Pokoknya kalau noodle-nya kan udah selesai nih, ini nanti tak kecilin lagi, dia tak godok lagi gitu loh, nanti gurih. Oke guys, nanti aku foto supaya kelihatan gitu di foto, dan rasanya pun nggak diragukan sih. Yang suka makan keju-keju atau sane-sane gitu, monggo dicoba. Tapi aku memang secara ini memang dari akunya sendiri gak suka dari dulunya. Bisa makan tapi gak harus gitu loh guys. Ya. Oke guys, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat ini video yang aku bikin hari ini, masak masakan Jerman. Yang untuk hobiku untuk suami tercinta, dan aku akan makan nasi sisa-sisa kemarin gitu guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang selalu setia. Sehat-sehat selalu guys, dan mudah-mudahan sukses apapun yang saudara-saudara lakukan, dan yang channelnya makin bertambah, makin sukses. Terima kasih guys, sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia. Oke? I love you, bye-bye.